kemarin di grup tele ada yang mention gue, pas banget. Bang Basya, gue kangen nih sama True or False. Kemungkinan ada bisa direalisasikan gak ya? Tenang aja, Gerombol selalu merealisasikan apa yang kalian mau. Para Gromboys harus. Jadi hari ini kita akan bermain True or False. Let's go. Ini tau gak Karim pertama kali main Pertama kali debut. Debut. Baru mau ngomong, gila gue inget banget dulu gue main True or False. Langsung dipatahin sama Doli. Langsung patah dari awal. Ya baik, buat inget-inget dikit True or False sih, pokoknya ntar gue bakal kasih statement dan kita bakal kasih statement kita juga True or False, dan kita akan juga ngasih supporting argumennya juga kenapa kita True atau False. Jadi langsung kita mulai aja ya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, follow dulu, subscribe dulu, pokoknya semua akun-akun Gerombol di YouTube, di TikTok, di Instagram, Spotify. Join juga grup Telegram kita, udah 5.000. Buat 6.000 nih di akhir bulan nih, kalau bisa 6.000. Bulan depan 7.000 kalau bisa. Oke guys. Yang nggak subscribe, gue doain tiap mau nyoblos sedotannya rusak. Jadi Kemarin gak pernah minum. Kemarin Rim ada yang lu doain Ambeien kan, ada yang nge-follow juga. Gua supaya nggak didoain Karim, jadi gue follow. Jadi ternyata tuh works itu Rim. Harus tiap episode harus ada gitu-gitunya Rim. Oke. Dan sama yang kemarin di Guler rame tuh di komen, Bang kapan membership, Bang kapan membership. Coba yang beneran mau membership tulis di komen. Kalau yang beneran banyak, worth it, kita rundingin di internal. Sekarang ada gue di sini, Arsenal Fox, Basya, Papai, Karim di Karim Nasar, Karim Nasar. Dan di sini ada Doli juga. Doli ini udah mulai comeback nih, udah mulai sering on frame. Tuh pada tanyain, Pak, Bang Doli mana sih Bang Doli? Bang Dingin mana sih Bang Dingin. Oke, kita langsung aja ke statement yang pertama. True or false? EPL is overrated. Jelas gak sih? Ya di sini 3 versi BL, 1 versi Serie A. Jelasnya sih overrated. Karena yang sendiri cuman Anda Bang Papai. Meja atau dance floor-nya saya kasih ke Anda untuk berargumentasi kenapa overrated. Pak lu Juve aja udah gak nonton loh Pak. Gue nonton IPL oke. Ya, gue IPL oke. Cuman kalau IPL-nya sendiri itu overrated, gue setuju banget. Itu true. Apa alasannya? Karena ini media yang disupport sama keuangan yang baik, media yang berlebihan, yang offside anggapannya. Terus sama permainan yang dibilang ya permainan cuma lebih atraktif karena nggak ada taktik yang super duper ruwet atau gimana. Mereka lebih kayak makanya Pep dengan taktik yang barunya seakan-akan itu wah luar biasa dan segala macam. Dia menurut gue ini liga yang super duper overrated. Tapi kayak kalau menurut gue kayak fairly rated sih, maksudnya ya orang nge-rate sesuai dengan kualitasnya gitu. Menurut lu gimana? Nah, gue nggak suka argumen ini kan selaras sama argumen banyak orang di luar bilang, Bang, katanya Premier League the best competition in the world. Kok yang nggak pernah juara Champions League, maksudnya jarang dibanding Spanyol atau Italia. 1, 2, terus kok City terusin juara, artinya Farmers League dong. Nah ini gue pengen patahin nih, dan mungkin Papa bisa counter. Kenapa? Apakah Liga Inggris liga terbaik di dunia? Gue setuju. Tapi menurut gue nggak harus selaras sama apakah mereka harus juara Champions League setiap musim untuk menjadi liga terbaik. Ngerti nggak? Oh iya, betul. Ngerti nggak? Gue merasa Madrid lebih tinggi daripada tim-tim Premier League. Tapi sebagai liga, kompetitifnya, levelnya tuh tinggi banget Liga Inggris. Cuman mungkin Real Madrid di atasnya gitu, 1 atau 2 atau Barcelona gitu. Itu kan bukan berarti La Liga sekompetitif atau levelnya setinggi Premier League, ngerti nggak? Yeah. Bisa aja kayak ya La Liga tuh nggak sekuat Premier League. Cuman emang Madrid dan Barcelona sangat tinggi levelnya. Cuman mereka berdua itu doang atau mungkin Atletico. Cuman kalau kita tapi kalau kita ngelihat secara level, secara benchmark, menurut gue Liga Inggris paling kompetitif. Gimana lu lihat
klub-klub bisa ya, walaupun orang banyak bilang ya Serie A juga ketat bang, La Liga juga ketat bang, even though itu benar gitu. Cuman gue masih merasa paling kompetitif secara benchmark, secara level Premier League. Everton coba suruh lawan Girona, gue pede Everton. Coba gini deh, gampangnya. Pak sebutkan 3 pemain dari Lecce. Lecce Serie B dong. Seri B, Seri A, Lecce. Serie A. Serie A sekarang ya. Seri A. Ini. Gue sebutin pemain Nottingham Forest lebih tahu. Iya kan, maksudnya gini. Kalau Nggak ada urusan itu sama liganya. Oh enggak gini, Premier Apa League. urusannya? Lo bisa nonton semua match menurut gua. Semua match lo bisa nonton. Mau tim besar melawan tim kecil, mau tim kecil melawan tim kecil, menurut gua matchnya bakal entertaining. Kayak pas kemarin pas kita gulir pun ada match Nottingham Forest lawan Bournemouth. Ada match-match kayak Newcastle lawan siapa? Newcastle lawan Southampton. Southampton. Iya. Iya benar. Terus mesti Everton lawan. Makanya banyak match-matchnya seperti itu yang gue masih tertarik untuk nonton dan nggak ketebak. Kayak kalau nonton Madrid lawannya siapa, Valladolid, kita udah males. Iya. Kita udah nggak tertarik. Pertama boring. Yang kita kemarin nonton Madrid lawan siapa? Valladolid. Itu parah. Boringnya mentok, Pak. Nggak tertarik gue untuk menontonnya gitu. Nggak tertarik karena pertama apa? Gue nggak tahu juga pemain-pemainnya siapa Ya sih. enggak, itu kan itu juga lo gini loh di media ada omongan yang pernah keluar dari mulut kalian pasti. Nggak pernah. Serie A itu atau La Liga layarnya suram, layarnya gelap. Terus stadionnya nggak menarik. Iya, stadiumnya jauh, penontonnya La Liga jauh. bagus loh. Iya bagus. Kameranya bagus, tapi warnanya nggak sebagus IPL. Oh iya. Warna IPL tuh kayak bright, kayak terang, seakan-akan tuh dia liga terbaik gitu dari kamera. Iya. Ya kan? Padahal kalau lihat kualitas kameranya La Liga jauh lebih bagus kan. Serie A juga udah pakai kayak gitu-gitu. Maksud gue ini liga itu brandingnya berhasil sebagai branding liga terbaik. Tapi kalau bilang EPL itu terbaik, enggak menurut gue. Nah, gue setuju. IPL ditopang sama medianya, brandingnya, dan karena dia berbahasa Inggris, Iya, beda itu dong juga. ya kan, kita relate, kita bisa ngerti gimmick-gimmick kecilnya, media day-nya, kita bisa ngerti, kita bener-bener sama Premier League tuh kita bisa bener-bener menyatu gitu. Cuman menurut gua di saat kita menilai suatu liga ada ratednya seperti apa, media jadi keseluruhan, Pak. Media menurut gua jadi satu keseluruhan, bukan Media jadi overrated gara-gara media. Enggak, media yang bikin ini hebat dan gua harus akuin, ngerti gak sih? Iya, ngerti gue. Medianya ini sebagai poin pentingnya kan. Iya. Untuk jadiin dia liga terbaik. Iya. Iya itu. Nah, Padahal menurut gua- liganya sendiri itu menurut gue overrated untuk Tapi bilang enggak, liga tapi terbaik. sebenarnya kita Karena harus- gini, oh, iya. ntar lu 7 tahun, sorry Mat. 7 Iya. tahun lo cuma ngelihat 2 tim yang bersaing sampai Arsenal muncul. Ya kan, cuma Klopp sama Pep. Lo mau bilang kayak gitu. Oke, di zaman itu Serie A cuma Juve. Oke, nggak masalah. Terus lo muncul lagi di Bundesliga, cuman ada Bayern Munchen. Di Liga 1 PSG. semuanya lo bilang Farmer League kecuali IPL. Padahal IPL yang juara juga City. 4 Iya doang, dong. City 4 kali. Ya cuma diselipin Liverpool sekali. Iya. Habis itu City lagi terus. Enggak, tahun ini enggak. Liverpool Nggak lagi. tahu ya, Tahun kenapa- ini. Nah, masuk ke anggap sebelum Covid, Serie A udah mulai nggak ada juara bertahan. Ya kan? Terus di Liga Bundesliga udah mulai ada Bayer Leverkusen. Baru tahun lalu nyelip. Iya kan, gue bilang dari mulai Covid Ini ini paling signifikan Serie A lah, yang bisa muter-muter. Iya. nggak Tapi expected. sebenarnya kan kalau kita ngomong overrated sebenarnya apa sih yang overratednya? Apakah yang dinilai apa? sebenarnya? apakah Iya. kualitasnya Sepak bola. atau karena banyak orang yang menyebutkan jadi ada statement overrated. Jadi sebenarnya kita harus narrow juga nih apa yang bikin overratednya apanya. Iya. Kalau menurut Quality-nya gua, atau apanya? kenapa menurut gua nggak overrated? Karena gua memasukkan elemen atau variabel media atau branding ke bagian penilaian. Jadi karena brandingnya bagus banget, menurut gue penilaian gue emang layak dia ditaruh di atas itu, Iya. ngerti nggak? Tapi kalau memang kualitas sepak bola, ya mungkin sebenarnya kurang lebih gitu sama Serie A. Ya walaupun nilai-nilai pemain di Premier League paling tinggi ya. Cuman kualitas sepak bola mungkin bisa didebatkan bahwa sebenarnya nggak beda jauh. Cuman kalau dalam satu keseluruhan Premier League nih kayak gue nonton WWE zaman dulu gitu. Ada bener. dramanya, ada brandingnya, Iya, ada ini Jadi- kita bisa karena jadi relate. Ada pusat, McMahon iya, gitu. jadi media itu yang bikin si liga ini overrated. Karena liga lain nggak punya medianya itu. Salah gerombol juga Nggak, dong bisa oh. dihitung. Kan media ngomongin Iya, Premier memang. League. Nah, overratednya Enggak. apanya Pak? Gue pingin, makanya tadi gue pingin sudutkan, gue pingin narrow apa kualitasnya atau karena jadi banyak perbincangan orang jadi overrated. Apa yang bikin overratednya? FPL aja Ya nggak itu, seneng banget. kan dari awal gue bilang media ini sebagai poin pentingnya IPL itu yang bikin
dia overrated. Ya, kalau menurut Papai Padahal sebagai teknik dan lain-lain, menurut gue liga lain ada yang lebih better, ada yang ini. 11, Cuman 12 gitu. iya, medianya mereka itu kalah. Media mereka untuk branding si liga sendiri kayak narik investor, narik segala macam itu kalah sama Liga Inggris. Ya berarti itu jatuhnya fairly rated dong, karena dia bisa menyuguhkan entertainment dan segala macam hal yang selaras dengan yang Doli bilang brandingannya. Iya, padahal kalau lo nilai Lebih fair rated aspek dong. bolanya, Liga Inggris nggak 12. sebagus itu juga. Ya kayak penilaiannya Papai adalah khusus di sepak bolanya. Ya mungkin bisa didebatin. Ya. Betul. Tapi kalau sebagai suatu entitas, menurut gue La Liga walaupun udah berkembang banget ya 3-4 Iya. tahun terakhir setelah diinvest sama Amerika. La Liga kan diinvest sama Amerika. Gila banget kameranya. Cuman itu mungkin memang bahasanya strategis, mereka ngerti branding, mereka Iya, ngerti makanya. cara ngegoreng-goreng. Jadi ini kayak WWE gitu, kayak Iya. suatu larger than life gitu nih Liga. Hmm. Yang selalu walaupun ya kayak drama, kayak lo bilang, drama-drama seru sebenarnya ada juga pasti Serie A, ada juga di La Liga, cuman karena nggak ada Yang coverage itunya, coverage-nya, makanya itu jadi overrated. ininya. Apa coba yang di Serie A drama? Kalau Banyak lah. Ya, kita nggak tahu, Papai aja mungkin nggak tahu. Papai Conte doang. sehebat Urusannya. itu medianya sampai orang fans Serie A mungkin ketutup sama Liga Inggris gitu. Ngerti nggak lo? Iya memang. Jadi dia bikin gue overrated, ngerti nggak? Padahal secara kalau kita lihat di penilaian di sepak bola ya, koefisien Inggris hampir tidak pernah nomor 1. Bahkan Jerman pernah. Iya, Itali soal Serie A. di ini masuk sampai 5 Iya. di Champions League. Lo bayangin liga yang lo anggap nggak kompetitif, nggak ini di gambaran ya, kan IPL nomor 1 di lo kalian. Pasti. Itu nyumbang sampai 5 di Champions League. Iya benar-benar. Nah, maksud gue nilai-nilai kayak gitu itu kalah karena cuma kalah di media. Padahal kalau media kita ilangin sebagai nilai, poin yang kita ilangin media, Inggris itu mungkin ada nomor 4 atau nomor 5 liganya. berarti di zamannya ketika Serie A lagi peak-peaknya, lu bisa bilang Serie A overrated juga nggak? Seri overrated. Pas di sebelum Premier League rame nih, kan sebelum Premier League orang Serie A dong. Iya. Zaman-zamannya Maldini, zaman-zamannya trio Belanda apa segala macam. Apakah saat itu karena diglorifikasi dalam Serie A, lu juga bisa bilang Serie A overrated saat itu? Saat itu. Ya kalau gue pakai nilai-nilai gue ya, Iya. di koefisien, nilai pemain, transfer dan segala macem, Serie A ada di nilainya, ada di poinnya. Paling sempat kalah sama Bundesliga sekali koefisien nilainya. Yang pas 2004-2005 itu Bundesliga masuk Indonesia itu koefisien nomor 1 Jerman. Inggris nggak pernah ada di omongan itu. Kita selalu bersaing sama La Liga di Indonesia ya. Khususnya Indonesia kita selalu bersaing sama La Liga. Jadi Inggris itu baru muncul ya menurut gue di Calciopoli 2006 ke atas itu Inggris baru. Dan kebetulan Inggris langsung gaspol, Iya. langsung medianya digeber, ini digeber, sampai jadi set harga transfer aja di beda sendiri kan sampai Iya. sekarang. Iya betul. Ya. sekali. Sorry tadi gue mau tarik balik yang gue bilang Everton bakal ngalahin Girona. Oh, iya. Kayaknya berat. Balik. Kayaknya Iya, berat sih, Aston berat. Villa ngalahin Juventus. Enggak, seri anjing. Hampir. Enggak, maksud gue gini. Apa? Ingat Juve ngalahin City. City-nya lagi jelek. Iya. Gue Ingat gue aja. Iya, setelah sama diskusi aja. ini gue yakin liga terkompetitif di dunia tetap Liga Inggris. Menurut gue. Bukan berarti liga dengan klub terbaik karena di La Liga ada Real Madrid belum tentu mereka terkompetitif ya kan. Cuman liga terkompetitif menurut gue Premier League dan sering ditebelin juga sama pemain-pemain luar. Kan selalu ditanya pemain luar, gue pengen ke Inggris, liga paling kompetitif. Nggak tahu mereka kemakan media juga atau mereka merasa. Cuman menurut gue bener gitu. Lu lihat aja. Kemarin gue ngobrol sama Ole sama Mamat Amrabat. Gila kalau liga Inggris klubnya dikurangin dari 20 ke 16. Terus relegasinya cuma 16 ke 13 tuh relegasi. Ngerti enggak? Iya. Nggak ada 20 tim. Bakal Lu lebih lagi. bayangin seberat apa ya? Gila Pak ya klubnya Pak ya. Itu pusing. Lu 16 ada Spurs, ada MU, ada Brentford, Newcastle, semua jago-jago semua. Iya. MU 3 lagi itu berarti. Ya kan? Dan gue bilang mungkin kualitasnya gak bagus, cuman bisa juga dibilang kualitasnya lebih baik daripada liga-liga lain. Soalnya mereka punya pemain lebih baik, Pak. Lebih mahal gitu. Iya itu kan karena brandingan yang tadi. Enggak, bukan masalah brandingan. Mereka bisa mempunyai dana untuk membeli pemain-pemain Iya. mahal di Itali. Level-level kayak Nottingham atau Bournemouth bisa beli Kluivert Iya. yang mungkin di Iya, karena Itali murah level harganya. Roma. Iya buat mereka murah, buat Inggris karena mereka dari Iya, medianya, iya. dari bisnisnya lebih Iya. banyak uangnya. Nah, karena itu pemainnya lebih baik, karena itu levelnya lebih tinggi menurut gua. Ya itu kan Iya. untuk menghasilkan uang itu kan medianya Emang iya, ada efek dari medianya. Sangat ada efek, cuman
karena medianya. Jadi makanya gue bilang media adalah satu bagian dari penilaian kenapa Premier League bukan eksternal. Karena dengan adanya media, mereka lebih kaya, mereka bisa beli pemain lebih baik, mereka lebih punya infrastruktur lebih baik. Ngerti nggak lah? Iya memang. Dan lo harus ingat juga banyak pemain-pemain yang nggak bisa survive di Premier League. Banyak banget pemain-pemain yang di saat cabut dari Premier League dia malah bersinar di sana. Contohnya McTominay. Suarez. Tammy Abraham, Apa? Nuno Tavares, Nuno Tavares, Tammy Abraham, Kolasinac, Alvaro Carreras. Kolasinac. Kasih tahu sama lo ya. Gua jawab. Bournemouth nih Iya. kemarin bantai Nottingham Forest pakai 3 pemain yang gagal di Serie A. dam. Terus lo mau bilang Serie A bukan ini. Kadang emang pemain itu nggak bisa bersaing di satu liga. Nggak, Cuman tapi kayak- tapi rata-ratanya pemain yang gagal di Premier League cemerlang di luar sama kebalikannya banyakan yang pertama. Iyalah. Coba sebut. Banyak. Iya, Bandingin, ayo. sebut. Shevchenko. Kezman Enggak. Anelka. Anelka Enak semua kan liga. semua liga. Nah tapi kalau gua Nggak, statement lu sebut terakhir juga. gua buat ini adalah menurut gua apakah IPL overrated? Menurut gua enggak, karena overrated itu justru ketika gini. Onana. Oh Nana. Lihat di Inter sebagus apa? Biasa aja. Justru Lihat di MU. Pai. Yang ketipu cuma MU. Nggak, menurut gua gini, ketika kalau misalkan contoh ya, gua balik ya, Serie A atau La Liga. Serie A deh. Serie A kan secara media dan lain-lain coveragenya nggak setinggi Premier League kan. Tapi saat nggak setinggi Premier League, tapi justru kayak perputaran uangnya dan segala macamnya sangat tinggi. Makanya itu gue bisa bilang overrated. Paham nggak? Kenapa gue bilang IPL tuh fairly rated? Karena semua itu sebanding, pembicaraannya tinggi, tapi apa yang dihasilkan juga sebanding. Terlepas Entertainmentnya juga sebanding. tinggi. Jadi ya kalau udah sama-sama tinggi, ya udah. Penghasilan di mana? Nggak, Pencapaian Enggak, jadi lu gini. ngapain gua? Misalkan contoh nih, Gila tiba-tiba juga. enggak, misalkan gini, misalkan Serie A dengan media coverage yang seperti ini, perputaran pembelian pemain di liganya tuh lu bisa beli pemain yang standar yang kayak misalkan contoh siapa ya, kayak Nketiah deh bisa beli 30 juta. Di Serie A harusnya kan paling 10, 15. Iya, kalau beli Tapi Morata dengan harga yang sama. 15 juta. Dengan harga yang sama. Beli Morata 15 juta gitu. Nah iya lah. makanya kalau misalkan dengan coverage yang sedikit tapi mereka bisa uang yang banyak atau pembicaraan yang sebesar itu, baru gue bisa bilang overrated. Tapi yang dilakukan IPL tuh sebanding hype-nya dengan entertainment-nya dengan rated-nya. Gue juga bisa Apa? bagi dua nih Kan variabel. Ada kualitas sepak bola. Itu satu variabel. Iya. Memang yang bisa dibilang 11-12. Cuman karena ada variabel satu lagi, entertainment. Dan karena medianya, brandingnya, bahasanya, menurut gue ini tinggi banget entertainmentnya gitu. Iya, emang. Jadi poin medianya itu udah Emang tinggi, gitu, tapi poin bukan media. di luar penilaian. Menurut gue makanya gue jadi bagian penilaian bahwa ini liga yang bagus. Karena liga tidak akan bagus kalau tidak punya entitas penyelenggara yang bagus gitu. Tapi gue agak filosofis sih ngeliatnya. Kalau lo lihat bolanya, Offside juga itu buat gue. dan lo lihat aja sekarang di Champions League. Di Champions League peringkat 1 Liga Inggris. damn. Peringkat 3 Liga Inggris. Siapa? Sebut. Siapa ya? Tapi itu gini, Masalahnya intinya apa? apapun opini lu tentang Liga Inggris overrated atau enggak, tapi yang jelas overpriced itu gue setuju. Enggak, kalau Overpriced. buat Ya, kalau pemain, overpriced. Iya, pemain. iya. Dan yang gue setuju adalah tidak ada kenapa liga terbaik yang katanya terbaik di dunia nggak pernah punya manajer hebat orang Inggris. Betul. Liga Inggris nggak ada yang pernah juarain po orang Inggris, manajer Benar. Inggris. Dan kenapa sampai sekarang wasitnya masih wasit yang sama? Ya. Ganti semua sama wasit La Liga, saya senang. Iya, Kan dan lo- kalau liga Kan lo butuh drama. Maksudnya statement kedua. Iya, Pepe. kenapa kalau liganya bagus? Kenapa kalau liganya bagus Piala Dunia sama Euro nggak pernah ada wasit Wasit Inggris? Inggris. Damn. Ya, makanya itu. Ya udah, kita netral lah nih, kita netral. Netral. jawabannya. Netral. Kayaknya kita ngomong panas gini aja ya, Kita langsung ke statement kedua. Pemilik klub lebih berperan daripada pelatih klub dalam membangun legacy. Legacy ini harus di-define. Legacy gimana? Legacy ini ya pokoknya legacy suatu yang ditinggal yang dibangun Kasih contoh di klub kayak timnya. misalkan contoh Todd Boehly. Abramovich dengan Chelsea. Florentino Perez sama Madrid. Sebenarnya Madrid. Satu sisi ada Ferguson dengan MU-nya, Arsene Wenger dengan Arsenalnya. Ngerti nggak? Agak berat nih. Jadi ini lo milih direktur klub atau pelatih? Si Antara owner. itu. Iya, owner atau pelatih. Iya, pemilik klub lebih berperan daripada pelatih klub dalam bangun legacy. Menurut lu setuju apa enggak? Gue setuju. Gue false sih. Gimana itu ya? Agak di Gua agak berat. Iya, Gua agak berat. Kenapa? Lo bentar, Tadi statementnya harus keluar pelatih dulu. lebih tinggi Ini atau Pemilik klub lebih berperan dalam membangun legacy dibandingkan Pelatih. pelatih.
True or false? False. False gue. True gua. False. Kenapa? Ini gue agak bingung jujur. Jadi False. gue agak miring ya. Karena menurut gue, Gue true deh. lo kalau punya pemilik klub yang good aja, tapi manajer yang luar biasa kayak Sir Alex Ferguson atau Arsene Wenger, Yes, pasti lo bisa legacy. Cuman kalau lo punya gimana? Dia nggak punya di-false Pemilik yang bagus banget. bagus banget, Tapi time manajernya jelek. Contohnya. Contohnya. Saya nggak bisa dikasih contoh pelatih saya atas bobrok waktu itu, bawah juga bobrok ternyata. Glazer, Ten Hag. Nggak, soalnya menurut gue yang paling penting dari semuanya adalah pemilik klub yang tadi gue false apa terus gue jadi Gue juga bingung sih. False, Gue false. tengah-tengah. Gue apa ya? Gue juga bingung Lo deh. support pelatih. oh gue support pelatih ya, karena menurut gue di saat pelatihnya sangat pemiliknya sangat hebat ya, pelatihnya berantakan, tetap nggak ada legacy gitu. Contohnya. Contohnya Nah, itu nih Todd contohnya Boehly sama maksudnya. Enzo Maresca. Enggak ya, belum. enggak Belum tapi sampai menurut sana gue ya. bukan pemilik klub yang bagus. Dikit lagi. Ke Pochettino jangan Enzo Maresca lah. Pochettino. Hah? Iya kan kemarin Todd Boehly pelatih pertamanya Pochettino. Iya pelatih Ini maksudnya Contohnya. manajer bagus. Enggak gini nih. Owner bagus, manajer jelek. Iya. Nggak. Oh, gila. Jahat banget ke Pochettino loh. Contoh. Oh iya iya. Tapi dalam satu sisi makanya gue bingung juga kalau kita ngelihat situasinya Tottenham dengan Levy, itu dia 20 tahun gak juara, gak ganti manajer 16 kali dan banyak manajer hebat gitu. Iya, memang. Artinya ada Mourinho, ada Conte, Nuno Makanya gua Espirito, Nuno Espirito gitu. Pochettino. Pochettino. Sekarang Ainge. Iya, emang Postecoglou. Emang berat, tapi kalau udah busuk pemilik klubnya atau ya direksinya, ya lu bakal jadiin tumbal manajer gitu. Lu ambil contoh. The problem Arsenal nggak beli striker. Arteta, karena apa? Arteta udah minta nggak dikasih. Iya. Itu apa? Arteta mau ngebangun Iya legacy emang. nggak dikasih. Ini makanya gue agak bingung. Cuma gue false kenapa dari pelatih. Tapi gue satu yang gue nggak bisa iniin Madrid. Madrid itu bisa dibilang pelatihnya siapapun dia menghasilkan. Nah, Iya, jadi gua agak ganti jawaban. Menurut gua pemilik paling penting. Iya sama gue juga. Dan Chelsea-nya Abramovich, maksudnya Iya, itu Chelsea Abramovich. apa yang terjadi di Chelsea sekarang, lo bisa ngomong it's because of Mourinho. Mourinho itu ya oke, iya. tapi Abramovich. Iya. Gua Enggak, menurut gua Abramovich. di saat lo punya pemilik bagus, dia bakal sangat pintar, dia bakal sangat sukses untuk nyari tahu manajer yang bagus, apa bisnis bagus jalannya gimana, infrastruktur jalannya bagaimana, ngerti nggak? Di saat telurnya udah bagus, ayamnya pasti bagus. Ya tapi nggak juga sih. Tapi Ngerti nggak lo? ada ayam tim-tim. belum dulu. Kalau hulunya udah bagus, hilirnya bagus. Oh, iya. Ngerti nggak lo? Ya bisa juga. Tapi ada tim-tim yang berantakan juga. Iya, tapi itu rare banget. Kayak misalnya Wenger. Ngerti gak sih? Dia harus Ferguson, nopang iya. Arsenal, dia minjem buat Ferguson juga. bikin Emirates Stadium, Iya, Ferguson. kolateralnya, jaminannya Arsene Wenger. Ferguson mungkin gua nggak tahu pemiliknya zaman waktu itu itu. Ferguson problemnya MU adalah jadi pas pegang Ferguson yang ngatur semua. Iya. Pas Ferguson cabut miliknya kayak Iya. gimana ya Jadi cara menurut bikin tim menurut ya? gua Bingung. paling penting adalah menurut gua pemilik bagus. Berarti true ya, Paling berarti bagus. lu berubah true. Sekarang di saat lo ada pemilik yang bagus, lo nggak butuh pelatih yang luar biasa yang bisa kerja palu gada kayak Wenger kayak SAF gitu. Kita lihat, sorry gue potong lagi ya. City di Pep, sorry itu saya menurut gua kalau Pep keluar, City masih ada top menurut gua. Dia udah jalanin sister Iya, club, memang. punya Girona, punya Lens, ya akademinya terbaik, infrastruktur akademinya di dunia gitu. Kalau menurut gua sebenarnya yang paling penting itu kalau kita ngomongin presiden yang ada di sekarang di bola ini sebenarnya kayak 50-50 gitu ya. Lu bisa nemuin manajer yang punya legacy yang lebih tinggi, lu bisa nemuin owner yang punya legacy paling tinggi. Tapi garis tengahnya adalah justru karisma atau karakter seseorang tersebut. Paham gak lo? Orang kayak Daniel Levy, dia gak ada karisma sama sekali, gak karismatik sama sekali. Tapi lu orang kayak Abramovich, lu orang kayak Florentino Perez, lu kayak siapa? AC Milan? Berlusconi. Kayak Juventus siapa? Atau- Berlusconi Perdana Menteri Italia. Atau Iya. Laporta zaman era saat itu kan sangat well respect banget sama FSG. justru sebaliknya FSG atau Kroenke saat sebelum utangnya lunas, Glazer. Tapi kalau Jadi ya balik ke karakternya bener gimana? juga Tapi gue sih. nggak mau, sorry gue nggak mau. Gitu. Kita harus bedain juga. Ada direktur, ada pemilik. Oh ya, gitu. pemiliknya bukan Dean Levy dong. Iya, ada Pemiliknya ada direktur. si- Ya biasanya pemilik ya beberapa konsorsium. Ini Iya, iya, contoh, satu contoh, aja. contoh nyata deh. Contoh nyata Glazer. Glazer lo mau tau gak? Saking dia kurang ajarnya, dia kan punya tim
American football juga. Iya. Itu tim bagus banget. Aduh gue lupa namanya apa. MU nggak boleh ke sana. Karena MU takut pas ke sana ngeliat kok bagus fasilitasnya. Kok beda sama kita. Itu anjing, kebayang enggak lo? Kita punya owner sesampah itu loh enggak sih lo? FSG dia mau beli Boston Celtic. Itu pada marah-marah tuh fans Liverpool kan. Ini lu katanya gak ada duit, cuma mau beli Boston Celtic berapa puluh juta tuh. Tapi fans juga kadang-kadang konyol. Kenapa? Ya kan di bola juga ada peraturan. Lo habis invest, lo ada peraturan yang harus diikutin. Gak bisa terus naruh lagi. Iya, bener, Duit bener, yang bener. penghasilan dia perusahaan di luar ya terserah dia mau diapain. Ya benar juga. Tapi ya menurut gue gitu sih. Di saat lo punya pebisnis yang ngerti cara berbisnis, ngerti cara berstrategi di dunia sepak bola bisnis, ngerti cara menjalankan bisnis dengan benar, dia bakal tahu cari solusi untuk nyari manajer yang bagus, untuk ningkatin pemain-pemainnya, akademinya, dan menurut gue itu yang bakal ningkatin legacy. Tapi memang kita kadang-kadang terpatok sama SAF, sama Wenger, cita-cita luar biasa. Cuman itu segelintir dari ribuan manajer yang gagal gitu. Berat. Udah terbukti kok. Udah terbukti berapa banyak manajer yang coba menopang klubnya gagal semua, nggak ada yang pernah berhasil. Iya. Tapi menurut gue yang paling sukses di sepak bola itu yang ownernya atau direkturnya diam. Serahin ruang ganti semua ke pelatih. Nah itu kan gimana cara dia mendelegasi dengan tepat kan. Iya. Oh ada hal-hal yang gue gak usah ikut campur, ada hal-hal yang gue ikut campur. Ya itu kembali lagi menurut gue pemilik yang baik. Kayak Pemilik yang baik. Abramovich. Iya, tapi Iya. maksudnya di sini kan pemilik yang kita lihat zaman sekarang ini semua ikut campur. Oh iya. Masuk, ngurusin. Jadi semua ini ngurusin true ya, transfer. semua setuju bahwa pemilik klub lebih mempunyai legacy daripada pelatih. Iyalah. Berarti true semua ya. Tapi gue itu tetap false. karena Itu false. legacy yang dibangun itu ujung-ujungnya sama pelatih. Maksudnya di lapangan lapangan, bolanya iya. gitu. Legacy Kalau- yang dibangun kayak legasinya Ten Hag ini ternyata nggak bisa dipakai sama Amorim. Karena Kok? ini tim yang dibangun sama Ten Hag, pemain-pemain yang dipilih sama Ten Hag. Sabarin. Iya, tapi Contoh lain Juve, pemain legasinya Allegri. 3 tahun 4 tahun yang Allegri ini ternyata Mota itu jadi olok-olokan akhirnya. Iya. Karena pemainnya nggak bisa nerusin. Nah, Iya, tapi dan legacy, kotanya overrated. definisi legacy lo ya, menurut gue definisi legacy sepak bola yang on the pitch yang short term. Tapi legacy dengan long term menurut gue itu di tangan pemilik. Tapi legacy dari pelatih ke pelatih, apa yang ditinggalkan itu menurut gue short term yang kita lihat di lapangan. Cuman kan sepak bola kan bisnis kan lebih besar daripada di Iya. lapangan. Kenapa Cuman- dari tadi gue filosofis mulu sih? Tapi ada pelatih yang bisa kayak contoh Ferguson sama Wenger. Itu kan bisa ngasih legacy bahkan Oh, iya. on off pitch gitu kan, Iya. on off the pitch. karena ownernya bego Pak dulu Pak. Kalau dulu tuh Ferguson sama Wenger kasusnya adalah owner ini nggak paham nih cara gua ngebikin Sebetulnya tim nih gimana gini ya, nih. bala direktur ikut campur dalam pembicaraan itu Abramovich pertama. 2004 take over Chelsea, selalu muncul di lapangan, ini segala macam. Selalu jadi headline, maksud gue Chelsea-nya juara kebetulan kan, Chelsea juara naik menjadi tim besar, yang tadi ya tim biasa aja. Jadi tim besar itu Abramovich. Akhirnya mulai Arab si City, Si Mansur. PSG. Iya. Akhirnya kita baru ngelihat nih ternyata direktur mulai dilihat, Owner. owner semua itu dilihat deh sekarang. Padahal zaman dulu zaman sepak bola sebelumnya yang kita lihat itu ya 11 pemain di lapangan Dan sama satu pelatihnya pelatih. kita nggak pernah denger. Iya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin, gue gak tau ya kalau Fergie ya. Kalau Arsene Wenger tuh dulu era-era prime-nya tuh 96 sampai 2005. Itu kalau lu salah pasti lu bakal ngeh banget sama David Dean. Tapi itu bukan owner sih, itu direktur. Tapi itu kan delegasinya owner yang saat itu kan. Iya. Untuk ngurusin, lu bisa dapetin pemain kayak Patrick Vieira, Petit, apa segala macam tuh ya karena David Dean ini emang bener-bener director yang luar Sporting biasa. director. Dan itu semua maksud gua itu kan tadi mereka udah dibilang itu dari delegasinya owner bisa nempatin seorang kayak David Dean atau misalkan Syekh Mansur naruh orang kayak Haldun atau misalkan kayak Nios Omar Berada gitu misalkan. Kok apal banget sih Basya? Gue baru nyadar nih 2-3 hari gue nonton Prolog Debat. Tuh apal lo begini-begini. Ya, Dia- Main dia Conte emang kemarin cinta. ada ininya. Apa? Cinta deh begini-gini. Apa? Cinta. Cinta deh. apa? Cuma emang ada tim yang balak banget kayak Spurs mau gimana pun juga emang gak bakal jadi. Gak ada legasinya. Iya. Dan banyak tim kalau kayak contohnya di Serie A tuh dulu ada Palermo, ada Napoli, mereka terjun ke Serie B semua gara-gara owner. Lagi owner. Nah menurut gue Pak, tadi lo ngomongin zaman dulu sama zaman sekarang. Tapi gue merasa gue setuju. Menurut gue zaman dulu andilnya pemilik nggak sepenting sekarang. Zaman dulu ya udah lo main lapangan, lo pemain lo jago,
uang nggak beda jauh mereka, paham nggak? Yang kaya juga kaya ya di zamannya, mungkin Milan kaya di Serie A dan lain-lain, cuman nggak timpang banget gitu, ngerti nggak lo? Iya. Masih kayak rata. Belum jadi ajang bisnis juga. Belum jadi ajang bisnis. Sekarang makin kesini menjadi ajang bisnis. Keputusan level tinggi bisnis lebih penting daripada dulu. Udah sangat different game menurut gua gitu. Makanya sekarang menurut gua andilnya pemilik lebih penting. Gimana caranya lo lihat Bournemouth dari liga berapa gitu, memilih pepelatih yang tepat, Eddie Howe, dia bangkrut loh. Sama Eddie Howe 10 musim langsung ke Premier League, sekarang competing for Europe gitu. Menurut gua kan itu andilnya besar banget di saat ini bisnis, semua orang main uang, semua orang main capital gain dan lain-lain gitu. Menurut gua 20 tahun lalu mungkin gak sepenting ini pemilik atau direksi, tapi sekarang makin kesini makin penting. Iya. Contoh lain juga Wrexham dengan si Reynolds itu kan dia sebenarnya juga udah naruh legacy di Wrexham tuh. Orang kalau asosiasinya tuh kalau orang dengar Wrexham, Como ya, aja. Arnold, iya Como juga, Como Jarum Tapi itu Group. fun fact, Reynolds tadinya nggak ditawarin untuk beli Wrexham. Tadinya tuh dia awalnya Oxford kalau nggak salah. Oh iya. Ngasal. Maksudnya kan Bakri dan ini gimana sih? Erick Ngasal Thohir. Oxford. Enggak, gue lupa Oxford. Pokoknya Erick Thohir. dia tuh tim pertama tawarin bukan Wrexham. Dan dia ditawarinnya cuma tadinya untuk chip in. Bukan yang dia benar-benar sampai turun. Salford kali bareng sama geng MU lo itu. Enggak, itu Iya. mah tim jago aja nih, nggak perlu itu. Pokoknya itulah. Itu fun fact aja guys, sedikit. Jadi oke. Jadi kita follow semua. Ya kita terus Oh, iya, semua lah. terus Gue semua, Terus semua. Iya. Papa tetap false. Ya kurlep lah sama. Tetap sama. Istilahnya ya setengah-setengah juga sih, dua-duanya penting. Itu yang penting. Apa itu? Oke. Papanya mau beda sendiri ya saya lihat. Makanya dari tadi 2 kali nih Pak. Kita ke segmen ketiga ya. Pilihan Neymar kembali ke Santos adalah pilihan yang tepat. Terus. Bentar, sebelum gue jawab, bener gak sih ada rumor dia dapat saham Santos? Itu gua nggak tahu. Gue salah dengar. Katanya overingnya gitu. Yang jelas dia udah nge-cut deal 40 juta pounds atau euronya itu. Maksudnya ditinggalin itu untuk dia kembali ke Santos. 40 juta apa? Dari Gue lupa Arab. deh pound sterling atau euro atau Dari mana? Dari Al Hilal. No, mau ngasih lagi Al-Hilal. Mau Bukan kan perpanjang. mereka kan kontrak, kan long term kontrak nih. Itu kan kalau nggak salah deal itu 40 juta. Ya kan kalau lu nggak sampai habis otomatis lu nggak dapat full kan. Kayaknya 40 juta lebih deh. Enggak total kontraknya dong. Total Nggak mungkin. kontrak Nggak dia. mungkin 40 juta sih. Nih, gue baca ya. Orang dia dibayar. Lu gimana sih? Lu orang kalau 250.000 per minggu aja Basya. Nih ya, Di Neymar Premier ya. League itu udah kontraknya Per musim berapa? 40 juta. Ya gue bilang satu panjang kontraknya. Enggak, per musim 40 juta dapet ya. 3 Coba ya. Neymar Kayak misalnya kayak Rashford. 3 juta. Al Hilal. 3 juta per tahun. Enggak dong. Rashford 300.000 lah ceh di MU. Sebulan 1,2 juta. Nih ya. Setahun 12. aja Ya, 30. berapa? Ya, bisa 15 juta. 24 juta gitu. Masa Dari toko minggu. Neymar Enggak, Neymar 40 juta per tahun. iya. Per tahun. Rashford aja tadi hitungan kasar gue 15. 24 juta. 12 kayak 12. 1,2 Ya, 12 Ya, kali Neymar kan 1. emang fantastis Iya, angkanya emang 15 emang 16 ditawarnya. 3 juta per minggu apa per bulan? Ini Goblok. enggak kalau ngomongin total package salary itu kan dia dapat 300 juta. Iya. Berarti Bukan mungkin 40 juta. Berarti mungkin sisanya, sisa yang Oh, sisa sisa berapa kontraknya, bulan sorry, lagi. sisa kontrak. udah dapat 260 Iya. 40 juta. Dia enggak usah deh apa-apa. Iyalah, gue juga. Ya habis itu dia balik ke Santos. Alasannya kayak mereka yang usaha, teman-teman gue yang usaha, gue yang dapat grade-nya gitu-gitu. Iya. Alasannya Ya udah dia. jawab ya. Keren lah, Jadi- PR anjing lah. Jawab ya. Jadi kalau Gua gue sih true. false. Gue true lah. Gue true. Kalau gue false. 40 juta, Bos. Hah? Apa urusannya anjir? Dapat. Nggak ada urusan di level dia. Lu kira dia peduliin 40 juta? Dia main di Santos tahun 2 tahun juga dapat 40 juta. Dol, lu tau gak sekarang pergerakan uang di Saudi ini lagi gila-gilaan. Kalau lu stay kayak apa yang CR lakuin, terlepas lu cedera atau gimana, itu tuh bisa ada add-ons-nya. Nggak cuma lu bakal 40 juta doang. Add-ons-nya dia udah gila banget. Gak Add-ons-nya- mungkin ada add-ons-nya pemain B- yang ada BA ya? add-ons segitu lagi. BA-nya BA-nya Al-Hilal dia bilang any restaurant hotel he goes to free. Alam. Terus dia dikasih mobil, dikasih apa, pokoknya semua udah dikasih. Iya. Neymar nih kenapa cabut, karena gue udah mentok nih. Iya. Itu Nah, gua mentok. gue kasih analogi aja deh buat lu Basya. Lo kaya raya, mampus. Lo tinggal misalnya di Bulgaria, kayaknya mampus. Tapi lo nggak cocok soalnya orang Indonesia kan. Lo orang Indonesia, lo nyaman budaya lo di Indonesia.
lu udah mentok nih, terus dapat offer lagi sedikit, paling nggak nyampe 1% kekayaan lo, atau lo pilih pulang kampung ketemu keluarga, bisa punya balik ke rumah apa, dan lo di penghujung karir lo, gue pulang lah. Kalau gua sampai kontrak gua habis, keluarganya gua bawa ke sono. Hah? Iyalah. Tapi kan lo harus lihat situasinya dulu, lo 15 tahun nggak di rumah. Oke. Paham gak, lo ngerantau, lo kerja setiap hari, latihan apa, udah kaya mentok, lo salah satu orang paling kaya di dunia. Iya, tapi sisa kontraknya tinggal dikit dong. Lu cuman kayak ini kan dia 2023 ya, on 2 years. No option to extend. Berarti 2023 berarti sampai 2025 akhir. Ini tinggal berapa bulan lagi? Iya, cuman menurut gue di Berapa level bulan tertentu lagi? kebahagiaan lebih penting daripada kekayaan yang nambah sedikit Ya, yang nggak ada dia artinya. cuma main 5 game, Mat. Kayaknya pressure fans gak? Menurut lu 5 pressure game fans 1 gol. Dan dia juga even gak main, Mat. Brazil 2026 ini ikut Ikut nggak ada kalau dia masalah. nggak retire. Nah, Iya. and Anggap sorry main to di say, Liga ini nih Persija Trenggalek apa. kita harus highlight Dibawa juga ya. Neymar. Kita harus highlight juga. Satu, menurut gue dia pulang ke Brazil, ya dia mau pulang kampung gitu. Iya. Ada temannya, ada keluarganya, ada semuanya. Tapi dua juga, Liga Brazil ini lagi naiknya parah-parahan 5 tahun terakhir. RFC ini. Hah? Siapa tuh? Pemainnya siapa sih? Maksudnya Estefan. Liga Brazil nih kayak Premier League-nya buat di Amerika Buat di- Selatan iya. sekarang. Bener-bener yang overpower. Mungkin di Premier League tadi kan kita ngomongin nggak overpower. Dan Cuman di balik lamanya sama. Brazil nih menang juara Champions League mulu di CONMEBOL itu, terus-terusan pemainnya bagus-bagus. Sekarang ada Lucas Moura di sana, ada Coutinho di sana, ada Depay di sana, ada Ella. Elah ya. Ada gitu. ada Jorginho pun ditawar Palmeiras. Jorginho mau ke Ditawar, sana. mau ditawar. Ada ini juga siapa? Oscar yang di Cina sekarang di sana juga. Iya, Victor Boniface sekarang ditawar ke Al Jadi emang musim pulang kampung buat main Brazil gue lihat. iya. Dan baliknya ke Santos lagi, ke klub yang membesarkan Nah iya namanya. makanya menurut gue dia juga udah ngerasa offering Santos takutnya nggak ada lagi. Itu yang dia takut, dimana sekarang dia masih ada kemungkinan untuk masih bisa bermain. Setidaknya 1 game deh. Soalnya kan kemungkinan besar cedera nih. Iya. Dan Kemungkinan- setahu gua nggak tahu ya ini benar atau enggak, gue dengar kemarin dari anak Gerombol, nggak tahu ini rumor, cuman dia dapat saham di Santos. Nah itu menurut gua saham di klub home club lo jadi pemilik, it's bigger than any money menurut gua. Iyalah, lo retire Di level dia ya. hadapan orang-orang yang dulu naikin nama lo semua. Berarti buat pride-nya dia nih ya selain uang, pride juga dapat. Iya. Semua. Dan di sini mungkin kita belajar Dan dia dari bisa- Basya ternyata materialis. Iya. Dan dia nggak harus keren-keren, bisa mohak lagi. Loh Iya. enggak. Kenapa saya false? Karena kalian semua true. Kalau saya nggak false, nggak ada perdebatan kita di sini ya. Cuman iya orang teriak-teriak bilang wasted talent. Cuman di level dia sekarang, menurut lu dia bisa ke Eropa terus bisa, ngerti gak sih? Nggak bisa At the cedera. highest level dengan situasi dia cedera mulu. Kemarin baru selesai cedera lagi kan. Talent. Banyak yang bilang Neymar. talent, iya. Oh Yuk, sakit. wasted dia dong Pak. Dari dia di Barca. Oh, berat Kalau juga. enggak bukan Gila wasted kan talent. Kan dia kalau dia dari Barca nggak ke PSG, dia dari Barca kemana, ke Serie A, ke Premier League. Menurut gue dia bakal lebih Hancur. lebih ada legasinya. Dia ke Milan, ke Inter, ke Juve, Mat. atau ke MU, Arsenal, Neymar Dia- ini Barca, Berat Barca sih, MU. orang berat juga sih. Neymar ini pemain Brazil dengan konsistensi yang panjang menurut Iya. gua dibanding Iya. Ronaldo 9, dibanding Ronaldinho dan Setuju, lain-lain. setuju. Dan menurut gua dia tanpa melakukan itu kita bakal selalu ingat sama Neymar, Mat. Bukan, iya. Iya, lo bilang Neymar wasit. arguably Gua cuma pemain bilang- peringkat 3, Mat. Dulu sempet Ronaldo Loh, Messi. top 5 pemain gue. Ronaldo Messi. Enggak, Neymar. lu emang pembenci Neymar lo. Kagak. benci Neymar Gue lu, cuma iya. bilang Terus-terusan. Neymar Lo sirik ini sama uangnya. Enggak. Oh iya. Lo mau 40 jutanya? mau. Gua juga. Nggak, maksud gue Neymar bisa punya karir yang dan legacy yang lebih baik, bahkan dia bisa on par atau sekarang kan bisa dibilang setelah CR Messi di bawahnya Neymar, Iya memang. ya kan? Itu tadi barusan. Nah iya maksud gua kalau dia ke tim Premier League atau Serie A, dia mungkin bisa lebih naik lagi dibandingkan dia di PSG. Dia di PSG. Nggak usah, Di udah. PSG pun bagus, paham gak sih? Bagus. PSG-nya Yang bilang jelek siapa? Enggak, Udah lah. PSG-nya dibikin tim bagus, Mat. Jadi gini, PSG-nya dibikin tim bagus. Lu tadinya mau jadiin star kita. Kita nih Neymar nih nggak ada yang nyangka kalau misalnya Bukan ada, masalah, ada bukan si klubnya, Ethan Rin. Mbappe. Liganya. Siapa di PSG yang Ya, nggak challenge usah, lo jangan Nggak usah nggak harus ujungnya ke situ Champions juga. League-nya. fanbase-nya? Siapa fans PSG di Asia? Semua Siapa? fanbase Neymar. Siapa? Semua fanbase Neymar pindah ke PSG. Coba kalau lu ke AC Milan, ke Inter, Juve atau MU, Chelsea,
Nggak. Liverpool, Arsenal. Nah itu sebut dong Arsenal ya. Gak disebut anjing. Ya lu pasti bakal punya legacy dan lu pasti bakal punya hal yang lu raih itu bakal lebih memorable. Kalau menurut gue dia Gitu. PSG. Dia udah ngeraih PSG semuanya. udah paling pas. Dia udah ngeraih semuanya, Mat. Ya kalau ngomongin semua, Alvarez juga udah ngeraih semuanya. Tapi maksud gua adalah Loh, dia dia itu pemain maksud gua yang gini bisa loh. lebih. Kalau lo Bisa ilangin lebih. CR sama Messi di dunia ini, Ya, lo akan Neymar. sebut Neymar nomor 1. Setuju. Ketika nomor 1 itu dia udah meraih semuanya. Ketika menjadi nomor 1 itu tuh, dia sudah meraih semuanya. Mat, nih gini. Dia dari umur 17 tahun dibeli Barcelona, Setuju, Pak. dari Santos sampai umur 30 ke Arab. Itu menurut gue udah lebih dari cukup untuk ngukir nama dia di kepala kita. Neymar Enggak, itu gue cuma bilang bukan wasted talent. Makanya gue Makanya itu orang gila yang kata-katanya bilang Bisa wasted lebih talent. baik menurut lo. kata-katanya bukan wasted talent, tapi bisa jauh punya legacy lebih baik Anggapannya dibandingkan. gini, Cuman kadang-kadang Jadi kita ngeliat PSG. ini kan mereka manusia juga. Iya. Manusia Iya. juga. Kayak gue ngeliat dia jadi kepikiran Oscar. Oscar tuh hebat banget di Chelsea gitu. Cuma dia milih ke Cina di umur yang sangat muda dan 10 tahun di sana gitu. Kadang-kadang nih ya udah kita ngeliat legacy diingat. Cuman mungkin nggak sepenting yang kita pikir. Dari Neymar diingat sekarang sama ekstra 10 tingkat nih. Oh gue kalau di mainnya di Arsenal tuh jangan Arsenal, di MU atau di mana gue bisa di sini diingatnya. Apa pentingnya gitu at the end of the day? Apakah itu sepenting itu buat seorang Neymar, seorang manusia? Ronaldinho. Oh ya, base case Ronaldinho kalau aja. buat dianya nggak tahu ya. Cuma maksudnya sebagai kita sebagai fans yang gua sangat mengidolakan Neymar, gue ngerasa kalau dia main di klub yang emang klub besar yang punya fanbase yang besar dan dia bisa meraih piala-piala yang lebih lebih precious gitu, lebih bagus dan lebih ini, gue ngerasa dia bisa di levelnya Messi CR gitu Dia loh. udah dapat Champions League kan. Dia kan ikut Six Ya, Cup. tapi kan kayak World Cup belum, Oh, 5 ya? Liga Inggris belum, Sixtuple Liga yang hampir Italia sixtuple belum. kedua Luis Dia tuh cuma Enrique. sisa World Cup. Bisa World Cup ya. Iya, terus Sisa World Cup. sampai umur di World Cup 2022 gimana lo lihat dia carry Brazil? Iya kan? Maksud gue ya lo nggak perlu dia harus ke Arsenal atau ke MU atau ke Bukan, iya. Milan, ke Juve, ke tim-tim yang bisa diukir namanya lagi kan gitu. Ya, karena kalau lihat seniornya kan sebelumnya Ronaldinho, R9, Kakak, lu lihat perjalanan karirnya dia gimana. Lu compare sama Neymar yang tiba-tiba ke PSG dari Barca. Itu Iya, maksud gua, Pak. mungkin Enggak, dia menurut, mencoba- menurut gue di betul mata Neymar ya. Menurut gue Neymar gak bakal selaras lu sama fans-fans lain. Menurut dia Iya, fuck iya. Liga Inggris, fuck Liga Italia. Iya. Legasi terbesar gue apa? Kok gue bisa menang Piala Dunia. Yang lain gak penting. Itu legasi terkuat dia. Menurut gue itu yang dipikiran dia. Kalau dia bisa menang Piala Dunia, dia bisa jadi Pele-nya Brazil gitu. Dan mungkin di saat offering itu muncul, PSG itu salah satu tim besar, Mat. Iya, Ya, emang makanya. nggak ada yang bilang di tim kecil, tim besar Iya. juga. Jadi Ah, menurut itu dia ya udah sama, ya PSG ya Milan itu sama. Dan offering terbaiknya yang bisa bantu gue di dalam lapangan dan di luar lapangan PSG. Jadi itu bukan hal yang kalau secara wasted talent juga enggak, itu gue tahu Enggak sih, emang, itu tai sih. enggak emang saya talent. Siapa yang bilang wasted talent? Ada banyak rame. Gue nggak bilang, gue itu bilang, tai sih. gue bilang dia bisa lebih baik, bukan wasted talent. Kata lu dia top 5 main lu benci, main lu Iya. benci. Paling gue suka anjing. Lu bisa buka talent TikToknya Grombol. Top 5 pemain yang gue suka siapa? Ada Neymar itu nomor 3 Coba atau nomor pada 4. cek, jangan lupa follow. Ini kita muat satu lagi nggak? Gue ada Hah? satu true or false lagi. Itu Yang tergantung menarik. Anda. Terakhir Ini 15 udah menit. 16:42. Bisa kan? Bisa. Ini gue yang angkat ya. Iya. Ini true or false. Kayak gue udah pernah angkat di Nggak apa-apa. konten baru kita yang belum keluar. Apakah trofi parameter manajer hebat? Apakah penghasilan trofi parameter manajer ini hebat? Maksud parameter ini Iya, ya, iya. Namanya, utama, iya. parameter utama, variabel utama manajer hebat tuh dari trofinya. Ya. Gue turun lagi. Gua- Turun. Gue tapi coba ngasihin dulu. Tuh certain level tergantung. Misalnya gini, kita ngomongin MU. Misalnya kita ngomongin Juventus. Yang dimana lo dari tim yang emang bagus, ekspektasi orang udah kalau lo jadi manajer situ, lo tuh harus menang. Iya. Lo terus menang trofi. Cuman beda lagi. Kalau lo ngomong kayak si Iraola, Bournemouth. Bournemouth yang lagi sampah-sampahnya sampai ini ditaruh ke peringkat 7 aja, orang-orang udah ngeliat ini manajer jago nih. Kayak begitu. Jadi tuh a certain level menurut gua trofi itu matter. Iya, itu pasti itu. Iya, Setuju gua. trofi itu matters. Iya, Kalau kalau gua jadi matters start, atau gua begini deh. ya Gua matters begini. atau enggak, ya udah pasti. Yang gue matters. omongin adalah variabel utama, Variabel utama, untuk iya. menilai nih manajer bagus atau tidak. Gua kasih satu aja. SAF tanpa trofi, hanya pelatih Scottish yang nggak jelas apa-apanya. Gue nggak ngomongin tanpa trofi ya. Trofi penting. Makanya, Oh. gue kenapa setuju kalau trofi itu penting? Ayo.
Kenapa Wenger namanya nggak sebesar SAF padahal waktunya Karena nggak tanpa beda trofi. jauh. Karena SAF menangin 13 Premier League, 2 Champions League dan lain-lain. Jadi menurut gue trofi itu sangat penting buat manajer. Ayo. Padahal kalau kita anggap kita berani ngulas taktiknya. Bisa aja taktiknya Ferguson itu nomor 7 atau nomor 8. Iya. Sampah taktiknya jujur. Nah, Iya kan? Iya. Tapi trofi karena dia punya sebanyak itu trofi makanya dia dibilang GOAT-nya manajer. Iya. Nah, Makanya itu true. gue secara umum memang itu hal yang gampang untuk disetujuin kan. Dan gue nggak kaget kalau 99% penonton juga true. Menurut gue emang masuk akal dan gue nggak bilang trofi nggak penting. Ya manajer baik harus menang trofi, ya kan? Bukan nggak ada manajer baik yang 0 trofinya, ya kan? Cuman kalau kita lihat 10 tahun terakhir, kenapa ini gue pikirin ya, kenapa Klopp bisa disandingkan sama Pep? Klopp, orang siapa yang bilang kalau manajer buruk? Nggak ada. Maksudnya bukan manajer buruk ya, sorry, bukan manajer, dia bisa jadi GOAT era ini kan sebagai manajer kan, Klopp. Terkenal 10 tahun terakhir kalau kita mikir manajer pasti ada Klopp, ada Pep dan mungkin 11-12 nilainya, ya kan? Cuman Klopp dalam 10 tahun major trophy cuma 1 Champions League, 1 Premier League gitu. Kenapa dia bisa disandingkan sama kayak Pep yang nonstop juara. Nah itu kan yang bikin gue ngebuka pikiran gue. Oh kayaknya bukan trofi nih yang mungkin yang utama untuk penilaian manajer baik atau enggak gitu. There's something more than that. Klopp, menurut gue satu level, ya nggak satu level sama Pep ya. Cuma di zamannya satu level gitu. Kita nonton Premier League ya Klopp sama Pep gitu. Ngerti nggak ada yang bukan beda kategori. Mereka di satu kategori manajer hebat. Tapi kalau kita ngomongin peraihan trofi ya Klopp ya dalam 8 musim cuma 2 major trophy gitu. Sampah. Iya. Nah itu kan yang jadi gue pengen angkat gitu. Apakah ini parameter utama sebagai manajer hebat atau enggak? Klopp hebat, nggak harus juara banyak, ini tetap hebat di mata gue gitu. Iya, cuman nggak, kalau gue nganggepnya itu manajer bagus, tapi good, tapi nggak great. Masa nggak great sih Klopp? For Liverpool, lo ketika tadi dia nangis tuh. Ketika dia menangin EPL, baru dia naik kelasnya. Iya. Dia menangin Champions League, Dia naik kelas ya. kelasnya. Iya. Emang naik gara-gara trofi. Setuju. Gue nggak dispute bahwa trofi sangat-sangat penting. Cuman kok bisa Klopp disandingin sama Pep di saat trofinya jauh banget di bawah? Ngerti nggak? Ya, karena gini loh. Kalau gue ngeliatnya Pep itu jadi puncak tertinggi, anggap Klopp di sini. Ketika dia punya piala, dia naik di sini karena nggak ada atasnya lagi udah. Nggak dong, beda dong. Itu ya kita bisa compare juga kayak siapa? Di Matteo 1 Champions League sama 1 manajer hebat lagi, Klopp 1 Champions League, tetap beda. Dua-duanya juara. Karena emang dari awal di Matteo bukan manajer hebat kan? Iya. Dia manajer hoki. Bisa dibilang lucknya tinggi gitu loh. Dia Januari take over dan lain-lain. Menurut gue itu bukan ini sih. Nah, tapi gue mengerti nggak maksud gue? Ngerti. Kayak Secara kita bisa skill menilai, kalau dia kita bisa pelatih. menilai Klopp sangat tinggi. Nah, Padahal tapi kan statement lu adalah apakah trofi parameter utama Dol? Ketika lu untuk bilang, manajer baik ya. ya kalau lu bilang parameter utama, ya pasti iya dong. Kalau bilang parameter utama, Iya. kalau pertanyaan lu dirubah, apakah trofi cuman parameter manajer hebat? Ya gue baru itu nggak setuju karena lu lihat ada manajer kayak Marcelo Bielsa, trofinya apa? Tapi dia manajer hebat, Iya. dia gurunya Iya. Guardiola, gurunya yang lain-lain. Tapi ketika lu statement lu adalah parameter utama, maka itu akan jadi true. Gitu, Pinter loh dia lo. gitu. Iya, gue setuju itu, gue setuju. Anda kan Kenapa Klopp bisa disandingin sama Pep? Ya karena saat itu Klopp sama Pep menyajikan permainan yang sangat luar biasa dan kalau lihat seberapa kali Pep itu juara, marginnya tipis banget. Nah, jadi Cuman jadi sepoin, dalam 2 konteks poin. tersebut, khususnya dalam konteks Iya. case itu, trofi bukan parameter utama dong. Saya kalau trofi parameter utama, Tapi Pep kan jauh di sebenarnya atas. disandingin, Tapi lo gini dulu. disandingin bukan berarti Iya. Kloppnya itu satu begini loh. Satu kategori dari dong, Mat. Satu kategori iya, tapi tetap aja Pepnya kayak gini, paham gak lo? Satu kategori tapi Pepnya lebih di atas. Iya. Gitu. Apakah Jadi- Diego Simon pelatih bagus? Iyalah. Pelatih bagus lah. Tapi dia trofi dikit. Satu La Liga doang. Ya kan makanya pertanyaannya kalau parameter utama. Jadi pelatih Parameter bagus. utama. Emang. Coba lo komparasi siapa? Diego Simon sama siapa? Mic drop. Jadi sebenarnya menurut gue ya, ini gue sekali lagi, gue bukan bilang trofi bukan parameter yang paling penting. Cuman there is bigger things other than trofi yang orang lihat kalau menilai manajer baik atau enggak gitu. Simon, Klopp gitu. Ini top Sama banget. Allardyce. Ntar lu, Dol, gini loh. Ketika kita lihat Guardiola start, Klopp start, itu mereka pasti tanpa trofi kan. Kita bisa lihat dari caranya mereka racik dan lain-lain. Oke, ini manajer hebat atau biasa. Iya.
Itu kan. Iya. Ketika mereka sudah mendapatkan trofi, punya kelas sendiri anggapannya. Iya. Ya kan, kayak Pep udah punya kelas sendiri habis Sixtuple dan lain-lain di semua tim juara liga. Terus datanglah Klopp, nama baru, bawa Dortmund sampai final Liga Champion. Iya. Segala macam. Tanpa trofi emang. Itu kayak step pertamanya Guardiola naik ke pelatih utamanya Barcelona. Kayak gitu. Sampai dia di Liverpool dapat Champions League, dapat IPL, dapat semua gelar lah yang bisa diambil. Walaupun cuma satu. Sampai akhirnya kita gaungin kalau Klopp sama Pep itu rival. Iya. Mourinho juga gitu. Iya. Jadi menurut gue Ali sih menurut gua. apa? Ali ngomong gitu. Gua Klopp menurut gua. Jadi ujung-ujungnya ketika kita lihat ke belakang nih pelatih-pelatih yang akan kita lihat itu parameternya ujungnya. Sekarang kalau Klopp sampai sekarang atau Diego Simeone deh cuma dapat satu La Liga. Iya, tapi Lo gue nggak ada setuju yang sama lo. nengok. Gue setuju sama lo. Menurut gue di saat kita ngelihat ke belakang manajer yang hebat, manajer yang bisa menjalani kesusahan membangun tim dan akhirnya menjuarai satu trofi yang penting, yang bergengsi. Cuman berapa trofinya menurut gue udah nggak serelevan itu. Kayak kita ngeliat Wenger tetap di benak kita, walaupun cuma 3 trofi Premier League gitu, ya kan? Iya, Wenger cuma 3. Iya teman, ngerti nggak lo? Premier League-nya. Jadi dia namanya tetap diukir di atas kan? Iya, karena dia berhasil mendapatkan trofi bergengsi di situasi yang mungkin dia nggak susah buat dia atau Jadi, apa. kayak Iraola sekarang. Kita lihat manajer bagus nih. Tuh, tiba-tiba dia ganggu contender. Wah, mewah banget Iraola. Iya. Tapi kalau dia sampai juara, Iya. kita bisa nganggap dia itu manajer yang Iya. luar biasa. Tapi menurut gua gini. Ini dia Iraola ya sekarang di sini. Dia contender ke sini. Dia bisa compete for Europe di sini. Dia juara naik ke sini. Iya. Tapi dia juara terus, nggak mungkin naiknya Nggak, udah, iya. dikit. Ngerti nggak lo? Kayak Klopp, dia ngelawan Pep udah di sini. Juara ke sini, juara Champions League ke sini, tapi kalau dia juara lagi paling dikit Ya, naiknya. sama Pep aja gitu. Iya. Gitu. Iya makanya Pep sama Klopp ini menurut Jadi gua ujung-ujungnya trofi di secara Trofi pertama menurut gua sih. trofi mereka pertama, Klopp- kedua, ketiga tuh aja lah. Udah. Klopp sama Pep di level yang sama, tapi tadi karena trofinya, ya makanya di level yang sama, tapi Pep go ahead karena trofinya, tapi nggak signifikan, Iya. nggak yang segini, Tipis. enggak, tipis. Claudio Ranieri. Kalau Ranieri dari dulu Premier di League, atas. Premier League. Ya, makanya kayak Wenger, Klopp, Simeone Ini- itu di benak kita tuh positif banget. Teman Iya, padahal iya. mereka enggak. Dari kita ngomongin kuantitas trofi enggak sebanyak itu gitu. Ole Gunnar Gini Solskjaer. deh, Diego Simeone, siapa yang mau? Anggapannya, siapa yang over dia? Sedikit. Dibanding Barcelona mungkin tiap season ada yang over mau Barcelona, mau Pep. Karena Diego Simeone, oke lo top class, tapi lo nggak bisa bawa trofi pulang. Kayak gitu. Xabi Alonso tiba-tiba terbang namanya karena invincible. Abis itu Loyo, orang nggak peduli. Xabi Alonso tetap namanya di atas. Aduh, gitu. Thiago Motta. Thiago Motta nggak bawa piala. Nah, Dihancurin sama Nah, gue setuju. Tapi menurut gue, kalau misalnya penilaian suatu manajer hebat tuh ke suatu kue, banyak penonton tuh terlalu banyak kuenya buat trofi. Menurut gue banyak banget nilai-nilai lain gini. Iya, kalau itu setuju. Kalau itu setuju. Utamanya pasti trofi. Oh, utama iya benar. Yep. Kayak Ole Gunnar Solskjaer aja orang-orang tadinya pada nggak demen sama Ole Solskjaer karena dia cuman bawa kita ke peringkat 2 cuman pas dia cabut kita ngerasain Ten Hag yang ngebawain trofi doang, kita lebih milih anjing gue mending Ole nih gitu. Dia secara permainan. Cara permainan. Makanya itu contoh paling gampang tuh udah Bielsa deh. Itu Bielsa tuh contoh paling gampang karena lu kalau pelatih pada Nggak relate admire sama banget orang. sama dia. Orang nggak relate Bielsa. Dilihat dong, dia pernah di Leeds berapa tahun lalu, masa nggak relate? Nggak, orang- Nonton Premier League masa nggak Ya relate? contoh. Paling gampang Bielsa. Antinya ini ya, contoh antinya yang kita bahas ini itu si Emery. Emery ya, Emery bukan nggak bawa trofi loh. trofi. Emery ya. bawa trofi. Ah, Di Sevilla berapa kali Valencia, Villarreal. Villarreal yang bawa lalu. trofi. Cuma kita anggap dia di nomor 2 tetap. Karena permainannya itu ada lah. Kayak Ada gitu kan? case Ada kan? kita. Kayak contoh kayak gini. Madrid. Misalnya Madrid Ancelotti keluar, terus ada pilihan di 2 di pasar. 1 Conte, 1 Arteta. Menurut gua Madrid pilih Arteta. Menurut gua. Harusnya. Pada enggak. Menurut harusnya kan Conte. Gelas belasan tahun juara, ya kan? Tapi dia milih Arteta karena penilaian A, B, C yang di Iya. luar trofi gitu. Ngerti enggak? Menurut gua Madrid pilih ada, Arteta. ada kayak style of Oke, play kayak dan MU lain-lain. ada Atau tawaran gitu. Conte sama Xabi Alonso. Menurut gua Madrid pilih Xabi Alonso. Padahal harusnya kalau kita utamanya trofi hasil, banget iya. ya Conte. Iya. MU ada pilihan Allegri, Kenapa? ngambilnya Amorim. Terus Ya MU kan ada kan gue bilang tadi kayak Barcelona naikin Pep itu nyari 0 ke 1. Ada gitu-gitu itu harus lo hitung juga. Kayak Amorim 0 ke 1 nya belum ada. Udah. Ini Sporting 0-1 Sporting nggak bisa ini, dihitung lah. nggak Iyalah. dihitung.
Iya. SAF juga kalau di Aberdeen Menang loh, 13 juara liga nggak ada yang nengok anjing. Iya, dia sampai anjing. Ya, jadi intinya Bangsat, adalah binasa. sebenarnya kalau gue lengkapi statementnya adalah ketika lo menilai sebuah manajer, trofi itu bukan hanya patokan karena ada legacy lain dan situasi-situasi lain Iya. yang membuat manajer tersebut adalah manajer yang luar biasa Iya, itu statement yang lebih meskipun tepat sih. tanpa trofi. Iya. Tapi ketika lo membandingkan antar manajer, maka Trofi muncul. ada kategori trofi yang akan muncul. Iya, dan persentasenya gede juga. Dan presentasinya juga gede. Iya. Jadi Jadi menurut gue statementnya penilaiannya nggak boleh keseluruhan dari Iya, trofi iya. gitu. Jadi kita saya setengah. Tapi enggak lah kalau argumen dulu kan argumen apa tadi? Argumen Utama. Nah, Sih apa? Bukan argumen tadi apa sih sebutnya? Parameter. Parameter Oh, utama. utama. Itu bakal jadi true tetap. Ya Oke udah, guys, tutup itu aja guys True or False kali ini. Seru banget debatnya kali ini. Kita close dulu. Kita yang belum pada follow, subscribe dan segala macam boleh follow Grombol, Spotify dan lain-lain, Telegram, YouTube, TikTok, Instagram. Terus ada sini ada gue, Arsenal Fox, Papai, Karim Nasar dan juga Doli. Itu dia. Let's go. Go. Gila capek gue masih ngefek.